Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Many we can find the word of COVID-19, and COVID-19. COVID-19 can difficult people. COVID-19 decrease economy. COVID-19 can change all public activities. All that I hear from public average talk about negative impact. But this is not just about negative impact. On the other hand, have also positive impact from this COVID-19. Coronavirus adalah satu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Dikatakan COVID-19 karena awalnya penyakit ini berasal dari kota Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019. COVID-19 sekarang menjadi pandemi hingga ke seluruh penjuru dunia. Bahkan penyebarannya semakin bertambah melalui percikan-percikan dari orang ke orang. Semua aktivitas dialihkan di rumah, baik itu kerja di rumah, jualan online, maupun belajar di rumah. Sebagai seorang mahasiswa, saya turut merasakan perkuliahan selama pandemi ini. Bahkan, untuk perkuliahan satu semester yang akan datang juga dilakukan secara online. Perkuliahan online selama pandemi ini memiliki pengaruh positif dan negatifnya. Pengaruh positifnya, mahasiswa dapat menghindari penularan COVID-19 secara langsung. Selain itu, kuliah online dapat dilakukan dengan santai. Pengaruh negatif dari pandemi ini juga dapat menghambat kegiatan perkuliahan. Proses perkuliahan yang kurang intensif di tengah pandemi ini. Banyak pelajaran yang kurang dimengerti dengan baik. Biasanya saat proses perkuliahan, kita bisa memperhatikannya dengan serius dan bebas untuk bertanya. Tetapi sekarang berbanding terbalik dari itu semua. Bukan hanya saya, teman-teman saya juga merasakan hal demikian. Kerugian akibat COVID-19 ini juga berdampak bagi perekonomian Indonesia. Semenjak adanya pandemi ini, Indonesia menyebabkan krisis ekonomi yang diperkirakan menjadi lemah dari tahun-tahun sebelumnya. Menurut Menteri Keuangan, pertumbuhan ekonomi bisa tertekan dari level 2,5% hingga 0%. Banyak penduduk Indonesia yang mati kelaparan akibat COVID-19 ini. Bahkan, ribuan karyawan pun di-PHK oleh perusahaan ataupun supermarket. Dampak di bidang sosial, yaitu tidak adanya perikemanusiaan. Contohnya saja ketika orang yang dikubur seperti orang yang terkena COVID-19. Betapa takutnya masyarakat akan COVID-19 ini. Tetapi, semua orang yang meninggal tidak selalu akibat COVID-19. Selain itu, dampak psikologis seseorang yaitu kecemasan atau ketakutan seseorang yang berlebihan sehingga menurunnya imun seseorang. Nah, dengan menurunnya imun seseorang, maka seseorang akan mudah terserang penyakit atau virus. Setelah beberapa bulan menjalani PSBB dan lockdown, pemerintah menetapkan kebijakan baru, yaitu New Normal. Perencanaan pembangunan pasca COVID-19 merupakan tantangan yang berat bagi seluruh negara di dunia. Kehidupan New Normal, di mana saat ini belum ada ditemukan vaksinnya, menjadikan bahwa hal yang pasti kalau masyarakat dunia masih hidup bersama COVID ini. Kebijakan pemerintah tentang New Normal ini, pemerintah perlu memasukkan unsur revolusi budaya di mana protokol kesehatan bersama COVID-19 harus menjadi panduan hidup masyarakat Indonesia dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Contohnya, dengan menggunakan masker, rajin mencuci tangan, memakan makanan yang bergizi, dan lain-lain. Hidup mahasiswa! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.